Selamat datang di channel Dongtel. Kali ini kita akan mengisahkan alur cerita dari anime Arifureta, seorang siswa SMA yang diisekai ke dunia lain bersama teman sekelasnya. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Anime ini menceritakan tentang seorang siswa laki-laki yang bernama Hajime Nagumo, yang terisekai beserta teman-teman dan juga gurunya ke dunia yang bernama Tortus. Dijelaskan kalau tujuan mereka ke isekai adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari serangan iblis. Saat terisekai ke Tortus, Hajime dan teman-temannya mendapatkan skill sihirnya masing-masing. Namun sayangnya, Hajime hanya bisa menggunakan sihir transmutasi atau sihir penciptaan yang lemah. Berkat sihir dan Hajime yang selalu dibully di dunia asalnya, menjadikan gangguan kepada Hajime pun berlanjut ke dunia barunya ini. Namun di luar itu, Hajime mempunyai teman yang baik kepadanya, bernama Shirasaki. Singkat cerita, Hajime dan teman-temannya diperintahkan untuk menaklukkan labirin. Saat di dalam labirin, salah satu pembuli Hajime dengan serakahnya mengambil batu kristal indah di sana. Namun naas, kristal itu ternyata adalah sebuah jebakan yang membawa mereka semua menuju level terdalam labirin. Di sana mereka bertemu dengan monster Behemoth, monster kuat yang sangat menyulitkan. Lalu dengan keberaniannya, Hajime menahan monster itu dengan sihir penciptaannya dan menyuruh semua teman-temannya untuk mundur. Namun saat Hajime ingin menyelamatkan diri, salah satu temannya malah menyerang Hajime dengan sengaja, yang membuat Hajime terjatuh ke lantai terdalam lagi. Saat sadar, Hajime pun ketakutan karena terjatuh ke lantai terdalam dan banyak monster-monster kuat yang dapat membunuhnya. Hajime yang ketakutan pun melarikan diri. Namun naas, salah satu monster melihat Hajime dan menyerangnya, hingga tangan kirinya putus. Tetapi Hajime tidak menyerah dan terus berusaha kabur dari monster itu. Setelah berhasil lolos, Hajime pun sadar jika yang membuatnya terjatuh adalah temannya sendiri. Dia pun merasa kesal karena temannya telah mengkhianatinya. Berkat pengkhianatan yang diterimanya itu, dia pun bertekad untuk menjadi lebih kuat dan membunuh siapapun yang menghalangi jalan hidupnya. Di sisi lain, Shirasaki merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Hajime. Tetapi Shirasaki tidak putus asa dan percaya jika Hajime masih hidup sampai sekarang. Kembali ke Hajime, karena merasa kelaparan, dia pun terpaksa membunuh monster dan memakannya. Dan setelah makan daging monster itu, tiba-tiba saja tubuh Hajime berubah. Tidak hanya tubuhnya saja, skill sihir dan levelnya pun meningkat. Setelah itu pun Hajime mempelajari berbagai macam jenis batu. Setelah menemukan batu yang cocok, Hajime pun menggunakan sihir transmutasi untuk membuat pistol dari batu-batu itu agar dapat bertahan hidup melawan para monster. Dan setelah Hajime bertambah kuat, dia memutuskan untuk balas dendam pada monster yang telah memutuskan tangannya. Monster itu dapat dikalahkan dengan mudah. Setelahnya Hajime berencana untuk keluar dari labirin. Tapi Hajime tidak menemukan jalan untuk naik ke atas. Karena tidak menemukannya, Hajime pun memutuskan untuk terus turun ke bawah hingga lantai terakhir. Di saat terus menuruni lantai, Hajime menemukan gerbang rahasia yang dijaga oleh dua monster raksasa. Karena penasaran dengan isi gerbang itu pun, Hajime mengalahkan kedua monster itu dan langsung memasuki gerbang. Di dalam, Hajime bertemu dengan seseorang wanita yang tersegel. Wanita itu mengatakan jika dirinya adalah ras vampir. Dirinya tersegel karena kekuatan yang dimilikinya begitu besar, sehingga orang-orang di sekitarnya pun menganggapnya berbahaya. Lalu wanita itu pun minta tolong kepada Hajime untuk melepaskan segel dirinya. Tak lama Hajime pun melepaskan segelnya, lalu dia bertanya nama dari wanita itu. Namun wanita itu tidak mau menyebutkan namanya, namun justru meminta Hajime untuk memberikan nama kepadanya. Lalu diberikanlah nama Yue kepada wanita itu. Tak berselang lama, tiba-tiba saja monster penjaga ruangan datang dan menyerang keduanya. Secara spontan, Hajime pun langsung menyerang monster itu dengan tembakan-tembakannya. Namun sayang, peluru-peluru itu tidak dapat menembus pertahanan dari kulit monster itu. Hajime yang kesulitan membuat Yue mencoba untuk membantunya. Tetapi karena Yue kehabisan energi sihir, Yue pun menghisap darah Hajime untuk memulihkan energi sihirnya. Setelah kekuatan sihir Yue kembali, Yue dan Hajime pun melakukan serangan gabungannya.
dan monster itu pun berhasil dikalahkan. Memanfaatkan kulit monster itu, Hajime pun menjadikannya sebuah senjata baru. Nah, setelah itu pun, Hajime dan Yue melanjutkan perjalanannya bersama. Di perjalanan menuju lantai 100, mereka pun mengalami banyak rintangan. Tetapi Hajime dan Yue berhasil melewati rintangan itu hingga sampailah mereka di lantai 100. Di sana mereka menemukan pintu terakhir dalam labirin itu. Mereka pun memasukinya. Saat di dalam, Hajime pun disambut dengan monster ular raksasa, penjaga lantai 100. Ular itu berkepala 6, dan setiap kepalanya memiliki tugas masing-masing. Kepala ular putih bertugas untuk menyembuhkan dirinya. Ular kuning bertugas untuk menahan serangan, dan sisanya bertugas untuk memberikan serangan. Karena hal itulah, membuat Hajime dan Yue kesulitan untuk melukai ular itu. Karena setiap mereka menyerang, ular itu selalu mengobati dirinya sendiri. Karena monster ular itu sangat kuat, Hajime pun memutuskan untuk menggunakan senjata barunya untuk membunuh monster ular itu. Sesaat monster dikalahkan, tiba-tiba muncul satu kepala ular lagi yang menyerang Hajime hingga membuat matanya rusak dan tidak sadarkan diri. Yue yang melihat itu pun berusaha menyelamatkan Hajime dan melawan monster itu sendirian. Mengetahui Yue yang kesusahan, Hajime pun bangkit dan membunuh monster ular itu dengan cara menghancurkan dinding dan mengubur monster ular itu hidup-hidup. Karena kehabisan tenaga, Hajime pingsan tak sadarkan diri. Yue yang siaga pun membawa Hajime ke tempat terdalam di labirin untuk mengobati Hajime. Singkat cerita, setelah keadaan Hajime pun membaik, Hajime menelusuri tempat terdalam labirin yang merupakan sebuah bangunan rumah. Saat berkeliling, mereka menemukan ruangan yang berisi tengkorak. Penasaran, Hajime pun mendatangi tengkorak itu. Dan tiba-tiba saja, tengkorak itu menampilkan sebuah rekaman yang menampilkan seseorang bernama Oscar. Oscar itu menjelaskan jika dirinya lah yang telah membuat labirin. Lalu karena Hajime telah berhasil menyelesaikannya, Oscar pun memberikan Hajime sebuah kekuatan sihir kuno. Dan sihir kuno itu bernama penciptaan sihir, yang dapat membantu Hajime membuat macam-macam benda. Dan setelah Hajime mempelajari cara penggunaan sihir penciptaannya, Hajime pun menciptakan berbagai macam peralatan, mulai dari tangan robotnya, mobil, hingga motor. Tak hanya itu, dia pun menciptakan berbagai macam senjata yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah semua perlengkapan sudah selesai, Hajime memutuskan untuk keluar dari labirin orkes dan mencari labirin-labirin lainnya, agar dapat mempelajari sihir kuno yang bisa membuatnya kembali ke dunia asalnya. Singkat cerita, mereka pun keluar dari labirin. Di sana mereka pun bertemu dengan wanita manusia setengah binatang yang bernama Shia. Shia minta pertolongan kepada Hajime untuk menolong seluruh keluarganya dari serangan monster. Shia mengatakan jika dia bisa melihat masa depan, dan Shia melihat ke masa depan jika keluarganya akan diselamatkan oleh Hajime. Hajime pun mau menolong Shia. Lalu setelah itu, Hajime mendatangi keluarga Shia dan menghabiskan seluruh monster yang menyerang keluarganya. Tidak hanya menyelamatkan keluarga Shia, Hajime pun mengajari seluruh keluarga Shia cara bertarung agar bisa bertahan hidup melawan monster. Setelah dilatih oleh Hajime, terlihat keluarga Shia pun sekarang menjadi kuat dan tangguh, tidak seperti sebelumnya. Setelah urusannya selesai, Hajime mendatangi labirin dalam hutan. Tetapi sampainya di sana, ternyata labirin itu tersegel dan membutuhkan 4 cincin untuk membukanya. Cincin yang didapatkan dengan cara menyelesaikan labirin lainnya. Kini Hajime hanya memiliki 1 cincin saja yang didapatkannya dari labirin Oscar. Karena labirin itu masih tersegel, Hajime pun memutuskan untuk mencari labirin lainnya terlebih dahulu dan kembali lagi setelah cincin lainnya terkumpul. Dan saat Hajime ingin pergi, tiba-tiba saja Shia meminta ikut berpetualangan bersama Hajime dan Yue. Di sini Hajime pun menolaknya, tetapi Yue mengatakan jika Shia sangatlah kuat dan dapat diandalkan. Mendengar perkataan dari Yue, Hajime pun mengizinkan Shia untuk ikut bersama. Singkat cerita, di perjalanan selanjutnya, Hajime berhasil menemukan labirin Raisin. Ternyata labirin Raisin berbeda dengan labirin Oscar. Labirin Raisin dijaga oleh berbagai macam jebakan dan lebih mudah untuk dimasuki. Mereka pun terus memasuki labirin itu hingga mencapai bos terakhir. Bos terakhir labirin itu adalah monster zirah raksasa.
Dan singkat cerita, Hajime pun berhasil mengalahkan bos labirin itu dengan peralatan canggih miliknya. Setelah mengalahkan bos labirin, Hajime bertemu dengan pembuat labirin itu yang bernama Milady Raisin. Karena Hajime telah menyelesaikan labirin Milady, dia pun memberikan Hajime, Yue, dan Sia kekuatan sihir gravitasi dan juga memberikan cincin labirin. Karena sudah tidak ada yang diperlukan lagi, Milady pun mengusir mereka secara paksa keluar. Nah, setelah keluar dari labirin, Hajime mencari penginapan di Kuta Fuhren untuk beristirahat. Dan keesokan harinya, Hajime dipanggil ke kantor guild petualang. Di sana, Hajime bertemu dengan Ilwer, pemimpin guild petualang. Ilwer meminta Hajime untuk mencari seorang bangsawan bernama Will yang hilang saat sedang berpetualangan di Gunung Utara. Hajime yang menerima permintaan Ilwer pun memberikan syarat kalau Ilwer harus selalu bersedia jika Hajime membutuhkan bantuannya suatu hari nanti. Singkat cerita, mereka pun langsung pergi menuju Gunung Utara. Dan saat sampai, Hajime memutuskan untuk beristirahat. Dan tiba-tiba saja, saat sedang makan siang, Hajime bertemu dengan gurunya yang bernama Aiko beserta teman sekelasnya. Aiko dan teman-teman sekelasnya merasa senang karena Hajime masih hidup. Tetapi Aiko sangat terkejut karena melihat penampilan Hajime yang sudah berubah. Tidak hanya itu, Aiko juga terkejut ketika Hajime membawa 2 orang gadis. Lalu Aiko menanyakan banyak hal kepada Hajime, yang sepertinya Hajime pun tidak mempedulikan gurunya itu. Diketahui Hajime tidak mempedulikannya karena ada teman-teman sekelasnya yang sedang memperhatikan. Malam pun tiba. Hajime menemui Aiko di kamarnya untuk membicarakan tujuannya sekarang untuk mencari sihir kuno yang dapat mengembalikan mereka semua ke dunia asal mereka. Hajime pun mengajak Aiko juga untuk kembali ke dunianya jika Hajime berhasil mendapatkan sihir kuno itu. Hajime pun menjelaskan saat dia terjatuh dalam labirin bukan karena kecelakaan biasa, melainkan diserang oleh salah satu temannya. Aiko pun kaget setelah mendengar penjelasan Hajime karena salah satu muridnya telah melakukan percobaan pembunuhan. Pada pagi harinya, Hajime pun pergi ke gunung untuk mencari Will. Namun saat di perjalanan, Hajime dicegat oleh teman-temannya dan Aiko yang mengatakan jika mereka ingin membantu Hajime untuk mencari Will. Awalnya Hajime ragu keberatan. Karena terus dipaksa, Hajime pun akhirnya menuruti permintaan mereka. Sesampainya di atas bukit, Hajime menemukan jejak kaki monster raksasa. Lalu setelah diikuti, jejak itu tertuju kepada air terjun. Dan saat Hajime memasuki gua air terjun itu pun, di dalam Hajime bertemu dengan Will, orang yang dia cari. Will berkata, jika timnya diserang oleh banyak monster dan naga hitam, karena itulah Will memilih bersembunyi di dalam gua. Lalu saat Hajime dan yang lainnya ingin kembali ke kota, tiba-tiba saja naga hitam itu datang dan menyerang. Dengan sigap, Hajime menyuruh teman-temannya untuk pergi karena hanya menjadi beban, dan menyuruh Yue untuk melindungi teman-temannya. Selagi Hajime dan Sia bertarung melawan naga itu. Berkat senjata-senjata canggihnya Hajime, dia pun berhasil melumpuhkan naga itu. Tetapi naga itu belumlah mati. Untuk membunuh naga itu, Hajime berpikiran untuk menusukkan besi panjang ke pantat naga itu. Dan saat ditusukan, tiba-tiba saja naga itu berbicara dan merintih kesakitan. Berkat naga itu bisa bicara, Hajime pun menyuruh naga itu untuk menjelaskan penyerangan yang dilakukannya. Naga itu berkata jika dia kehilangan kesadarannya karena telah dihipnotis oleh seseorang. Dan karena itulah, sang naga menyerang semua orang. Naga itu juga memberitahu jika orang yang menyihirnya sedang mengumpulkan banyak monster untuk menyerang penduduk. Mendengar penjelasan sang naga, Hajime pun memaafkan dan mencabut besi dari pantat naga itu. Dan tiba-tiba saja sang naga berubah wujud menjadi manusia. Ternyata naga itu adalah ras manusia naga, dan dia bernama Tio. Setelah kejadian itu, mereka pun pergi ke kota untuk memperingati penduduk kalau ribuan monster sedang menuju ke arah kota. Hajime dan penduduk kota pun mempersiapkan pertahanannya untuk menghadapi serangan dari para monster-monster itu. Malam hari pun tiba, para monster pun datang. Hajime dan Sia pun langsung menembaki para monster itu. Tak lupa, Tio dan Yue pun ikut menyerang monster-monster itu dengan sihirnya. Singkat cerita, Hajime pun berhasil menemukan orang yang mengendalikan monster itu. Setelah mengalahkannya, Hajime pun membawanya ke hadapan Aiko dan para warga.
Dan ternyata orang itu adalah teman sekelas Hajime yang bernama Shimizu. Shimizu menjelaskan jika dia sudah bergabung dengan bangsa iblis karena dia diperlakukan lebih baik oleh bangsa iblis. Lalu tujuannya mengumpulkan banyak monster untuk menyerang kota dan membunuh gurunya pun adalah perintah dari bangsa iblis. Aiko yang mendengar sebagai gurunya mencoba untuk menasihati Shimizu. Aiko yang polos tiba-tiba disandra oleh Shimizu dengan sebuah jarum beracunnya. Namun salah satu ras iblis datang dan menyerang Shimizu karena dia telah gagal untuk menjalankan misinya. Shimizu yang kaget pun membuat jarum itu berhasil mengenai Aiko, selagi Shimizu terluka parah akibat serangan iblis tadi. Melihat Aiko yang terkena jarum beracun, membuat Hajime langsung memberi Aiko air suci untuk menetralkan racun di dalam tubuhnya. Shimizu yang sedang sakitan pun meminta pertolongan kepada Hajime. Tetapi Hajime malah membunuh Shimizu, karena Hajime berjanji akan membunuh siapa saja yang sudah menjadi musuhnya. Dan tak lama, Hajime pun pergi meninggalkan semuanya. Dia kembali melanjutkan perjalanannya ke kota Furen untuk mengantarkan Will. Di perjalanannya kali ini, anggota Hajime bertambah karena Tio meminta ikut berpetualang bersama. Sesampainya di kota Furen, Hajime mengantarkan Will ke kantor guild petualang. Setelah diantarnya, Hajime memutuskan untuk beristirahat dan jalan-jalan di kota bersama Shia. Namun saat sedang jalan-jalan, Hajime bertemu dengan seorang anak manusia ikan yang bernama Miu. Miu menjelaskan jika dia telah diculik oleh organisasi gelap dan akan diperjualbelikan, tetapi Miu berhasil kabur dari para penculik itu. Mendengar cerita Miu, Hajime pun membawa Miu ke kantor penjaga kota dan pergi meninggalkannya. Namun saat Hajime sedang jalan-jalan, tiba-tiba Hajime mendengarkan ledakan yang membuatnya langsung mendatangi kantor penjaga kota. Ternyata Miu sudah diculik lagi oleh organisasi gelap. Hajime memutuskan untuk menyelamatkan Miu dan mengajak rekan-rekannya untuk membantunya. Mereka pun dengan segera mencari ke seluruh kota dan menyerang seluruh anggota organisasi gelap yang ada di kota. Lalu singkat cerita, Hajime berhasil menemukan Miu dan membunuh bos organisasi gelap itu. Setelah Miu diselamatkan, Hajime pun meledakkan seluruh markas organisasi gelap itu. Lalu karena merasa kasihan, Hajime pun membawa Miu ikut berpetualangan bersama. Di perjalanan selanjutnya, Hajime dan yang lainnya pergi ke kota Doraut. Kota Doraut adalah tempat masuknya labirin Oscar dan tempat di mana Hajime berlatih bersama teman-temannya dahulu. Tujuannya ke sini adalah untuk mengantarkan surat dari pemimpin Guild Furen kepada kantor Guild Doraut. Dan saat Hajime menyampaikan suratnya, tiba-tiba teman sekelas Hajime yang bernama Endo datang. Endo pun kaget melihat Hajime yang masih hidup. Karena Hajime terlihat kuat, Endo pun meminta bantuan kepada Hajime untuk menyelamatkan teman-temannya yang sedang kesulitan di dalam labirin. Endo menjelaskan jika teman-temannya sedang menghadapi ras iblis yang kuat. Jika tidak diselamatkan, maka teman-temannya akan mati. Hajime membalas jika dia sudah tidak peduli dengan teman-temannya dan tidak ingin menyelamatkan teman-temannya. Tetapi Hajime sepertinya berubah pikiran setelah mengingat kebaikan dari Shirasaki. Karena mengingat kebaikan Shirasaki, Hajime pun memutuskan untuk menyelamatkan teman-teman sekelasnya dan bergegas pergi menuju labirin. Sesampainya di sana, Hajime pun langsung membunuh semua monster yang menyerang teman-temannya. Teman-teman sekelasnya kaget melihat Hajime yang masih hidup dan memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Salah satu teman Hajime pun yang telah mencoba membunuhnya panik ketika mengetahui Hajime masih hidup dan takut jika rahasia pembunuhannya terbongkar. Hajime berhasil menghabisi seluruh monster suruhan ras iblis. Setelah menghabisi para monster, dia pun langsung menginterogasi si iblis. Diketahui, iblis itu bernama Katlea. Katlea menjelaskan jika dia sedang mengincar sihir kuno. Setelah mendengar penjelasan Katlea, Hajime langsung menembaknya. Setelah pertarungannya berakhir, Shirasaki pun langsung menghampiri Hajime. Shirasaki mengatakan jika dia sangat senang karena Hajime masih hidup. Sesampainya di luar labirin, Shirasaki meminta untuk ikut berpetualangan bersama Hajime. Tak lupa Shirasaki juga mengungkapkan perasaannya kepada Hajime. Namun sesaat Hajime menolaknya dan mengatakan jika dia sudah memiliki Yue. Tetapi Shirasaki tetap meminta ikut berpetualangan bersama agar dia bisa selalu bersama Hajime.
Berkat Shirasaki yang memaksa, Hajime pun akhirnya mengizinkan Shirasaki ikut bersama. Esok hari pun tiba. Hajime, Shirasaki, Yue, dan yang lainnya pun pergi berpetualangan lagi untuk mencari labirin-labirin lainnya di luar sana. Selesai juga cerita dari anime Arifureta season pertama. Like jika suka dengan video kami. Bila ada kritik atau saran, dapat ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video dongeng lainnya. Bye!